Hai, welcome to my channel, Natalia Malorian. Please subscribe, like, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau chat and chat lagi, mau cerita-cerita lagi sama kalian, terutama soal pengalaman aku kemarin selama sebulan dari bulan Juli. Dari awal Juli sampai akhir Juli itu aku ngikutin banyak banget webinar yang temanya itu soal kewirausahaan, UMKM, terus memulai bisnis, ataupun produktif dengan ponsel selama di rumah. Nah, dari situ aku nemuin banyak banget hal yang hampir mirip saat kita mau memulai bisnis atau memulai usaha pertama kali buat pemula. Pemula itu aku, seperti aku yang belum pernah sama sekali nyobain jualan atau masarin produk apapun. Jadi marketingnya tuh aku bener-bener dari nol, dan aku belum pernah sama sekali jualan apapun, belum pernah sama sekali produksi apapun. Cuman gara-gara webinar kemarin aku jadi kepikiran, masa iya cuma dapat ilmunya doang tapi nggak coba praktekin, karena guru paling mujarab itu ya pengalaman sendiri. Nah, terus aku juga punya kebiasaan ngeliatin TikTok kan. Di TikTok aku itu di For Your Page itu banyak banget orang yang jualan selama pandemi ini, karena mereka misalnya PHK dari pekerjaannya atau memang hanya ingin mengisi waktu luang selama di rumah. Nah, aku juga gitu. Aku juga kepikiran selama di rumah aja atau selama kedepannya nanti, karena kan kurang produktif ya sebenarnya mah. Banyak hal-hal yang sebenarnya kita mulai harus dikurangin, apalagi ke tempat-tempat kerumunan. Sedangkan aku itu pekerjaannya ya mensupervisi tempat-tempat kerumunan itu, jadi ke tempat-tempat pertemuan setiap penerima manfaat. Nah, dari situ aku mulai berusaha ngembangin langkah-langkah dari yang aku tahu, yang aku catat selama di webinar, dan aku mau share ke kalian. Kalau kalian penasaran, please subscribe dulu, like, dan nyalain bel notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari aku. So, let's check this out. Guys, tips pertama untuk memulai usaha buat pemula, buat kita nih yang pemula pertama, itu harus mulai mencari ide produk dari hal-hal yang kita sukai. Kenapa hal yang kita sukai? Karena memulai sesuatu dari sesuatu hal yang gak kita ngerti itu lebih susah menurut si pemateri itu. Jadi mending mencoba dengan sesuatu yang memang kita sukai. Kayak aku selama beberapa waktu ini suka banget sama masker, suka pakai masker kan, karena memang harus pakai masker sama kerudung. Terus dari situ ide produk yang aku mau jual. Kerudungnya itu yang kerudung kayak aku pakai gini. Jadi aku itu orangnya rada mager sebenarnya buat nyetrika. Nah, aku suka banget nyari bahan-bahan kerudung yang memang nggak kusut. Jadi tanpa di setrika pun dia tetap on dan bisa naik kayak gini. Nah, pokoknya aku mau jual nih dari hal yang aku suka. Oke, itu checklist. Next, lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua itu kita harus mulai memikirkan packaging. Kenapa packaging? Karena trennya, kalau kita memperhatikan trennya nih, selama pemasaran sekarang itu banyak produk-produk yang serupa, tapi mereka menjual dengan packaging yang unik, yang lucu, yang bisa sekaligus dikasih jadi kado, atau yang bisa sekaligus diberikan buat orang lain. Itu nggak sederhana banget, meskipun isinya memang sederhana gitu, karena mau mengemas semenarik mungkin dan memberikan nilai lebih sama produk kita. Nah, produk yang aku punya itu dalamnya itu pakai ini seperti pouch kayak gini nih, pouch clear pouch. Jadi dia bening sebenarnya. Nah, dia bening, ada gambar cup unicornnya, dan dia pakai ziplock. Terus yang ketiga itu, kalau saat kita memikirkan packaging, kita harus mikir packaging yang kita gunain itu memang akan bisa berguna untuk customer kita, bukan hanya yang saat ngasih produk itu doang, tapi bisa digunakan lagi. Reduce, recycle-nya itu harus benar-benar. Kalau yang produk yang aku punya itu kan pakai zip
ziplock kayak gini. Nah dia itu bisa juga dipakai jadi tempat pensil atau tempat make up kita. Terus packaging yang di luarnya itu harus kita pikirkan juga, karena kita mau mencapai pasaran yang lebih luas, maka usahain yang tahan sama air, terus kemudian nggak rusak selama pengiriman. Nah kalau aku pakai ini tuh plastik daur ulang gitu, ada warna pink, ada warna kuning. Yang aku jual itu kan masker ya, masker kain seperti ini yang 2 lapis. Bentuknya tuh kayak gini. Nah masker yang 2 lapis ini kalau misalnya aku jualnya itu kan 1 set. Nah yang isinya 4 itu aku bedain, jadi personalize banget. Aku bedain yang warna pink itu yang isinya 4, kalau yang warnanya kuning itu isinya yang 2. Nah warna-warnanya juga yang kita juga harus pikirin nih. Yang keempat, saat kita menjual produk, selain dari barang yang kita sukai, yang sering kita pakai, kita juga harus tahu warnanya. Kalau misalnya yang kita jual itu kayak kerudung atau kayak masker, kita harus memperhitungkan penggunaan warnanya, jangkauan pasarnya. Kalau aku memang jangkauan pasarnya kan rata-rata pekerja, jadi belum memulai dengan yang motif. Jadi bedakan kalau misalnya kalian punya produk masker juga, tapi kalian anak muda gitu yang jangkauannya tuh kampus, mungkin yang lebih motif itu lebih lucu, karena kan pangsa pasarnya itu yang mahasiswa gitu, suka yang lebih lucu-lucu. Kalau untuk pegawai rata-rata ya mereka nggak mau yang ribet, nggak yang terlalu yang rame. Jadi aku masih yang polosan gini doang. Terus kedepannya itu kita harus mikirin juga, dari mulai yang misalnya polos, katanya nih kita harus merancang juga untuk kedepannya pengembangannya itu ke arah mana. Kalau aku nanti pasti pengembangannya ke arah motif, jadi dari masker polos biasa ke motif gitu. Terus yang kelima, selain dia tadi pangsa pasarnya juga harus dipikirin, kalian juga harus mikirkan harganya. Harganya itu kalau biasanya pasarannya berapa, dan tidak terlalu jauh dari harga pasaran tapi juga nggak terlalu mahal, jadi bisa bersaing gitu. Nah kalau aku, karena dulu pertama itu aku nyobain beli masker-masker yang seperti ini lumayan mahal ya. Waktu pertama tuh harganya 35, 40 dengan ongkir lumayan. Nah aku jualnya itu kisaran harga di 25. Jadi aku nggak terlalu merusak harga orang lain juga, karena kan ditambah ongkir ya jatuhnya tetap di antara sekitar 35an gitu. Tapi kalau misalnya di sekitaran Bandung memang aku free ongkir sih. Jadi menentukan harganya juga jangan merusak pangsa pasaran yang lain gitu. Setelah itu aku juga merhatiin dari webinar itu, selain harganya juga harus bersaing. Nah yang keenam itu harus memulai dari komunitas dulu katanya, orang-orang terdekat dulu. Nah yang aku coba pertama itu orang-orang kantor. Kemudian karena aku pemula dan belum terlalu besar modalnya, aku juga melihat peluang dari influencer yang memang aku ikuti, yang kebetulan saat pandemi kayak gini mereka tuh lebih banyak membuka peluang untuk pemasaran UMKM. Jadi mereka mempromosikan UMKM secara free. Nah itu kadang mereka buka dan aku ikutan. Salah satunya yang aku coba itu di @Dr. Andre Psikosomatik. Nah ke beliau, kemudian aku juga dapat review dari beberapa orang yang sudah beli. Aku meyakinkan mereka sebelumnya dan kemudian minta feedbacknya juga, apa yang kurang, apa yang jadi kelebihan dari produk aku menurut mereka. Nah testimoni itu tuh yang harus dikumpulin. Kemudian yang jadi PR aku sekarang, kalau misalnya komunitasnya sudah beres, itu harus memperluas pasaran, jangkauan pasarnya harus luas, dan itu yang masih jadi PR aku ya. Dan yang terakhir itu langkahnya harus membuat pembukuan. Kalau yang aku buat itu aku masih buatnya tertulis, belum di laptop atau komputer, karena kebetulan aku lagi benar-benar ngurangin interaksi aku dengan laptop atau komputer. Selama gak penting-penting banget, selama masih bisa ditulis pakai tangan, aku mending pakai buku aja biasa, karena
keseringan Zoom, keseringan kelas daring, keseringan Zoom meeting, itu bikin mata aku lelah, cepet lelah, kadang perih, kadang berair banget, kadang bikin pusing. Jadi aku mending nulis di buku. Jadi pembukaannya aku tulis di buku. Nah, pembukaan yang penting dari buat pembisnis pemula itu, pertama kita harus nyantumin data customer. Jadi tipsnya itu data customer kita yang biasanya kita tulis di belakang nih, di belakang packaging nih, di sini dari namanya, alamatnya, nomor HP-nya. Nah, itu harus tertulis, harus ada tulisannya, harus ada database-nya. Kenapa? Kalau misalnya sewaktu-waktu Instagram atau Shopee atau Tokopedia atau Lazada yang kita punya itu dihack sama orang, kita punya backupnya, kita masih bisa menghubungi customer kita tuh. Terus yang kedua, di dalam pembukuan itu harus ada harga jual dan harga beli. Jadi kita harus tahu nih harga barang pertama yang kita jual berapa, modal awalnya, terus harga belinya, terus yang harga jualnya itu berapa sih harga jual kita jual ke orang lain. Itu untuk mempermudah saat kita ngitung fee. Jadi saat kita ingin menggunakan keuntungan dari usaha kita itu memang pure hasil keuntungannya, bukan modalnya. Jadi modalnya itu jangan sampai tergerus, jangan sampai habis. Kita juga bisa lihat, mengkontrol sebenarnya nih dari berapa stok yang kita punya sampai berapa lama itu stok itu habis. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kita saat mau mengembangkan usaha. Itu yang masih jadi PR aku, masih harus ngabisin stok dulu, masih harus ngukur seberapa cepat stok yang aku punya itu habis, seberapa banyak pangsa pasar yang bisa aku jangkau. Itu yang jadi PR aku, masih aku kerjain, masih aku coba, masih aku kulik, karena ini hal-hal dunia yang baru yang belum pernah aku coba sebelumnya. Bayangin aja, biasanya tuh aku cuman nawarin minuman aja gitu ya, memang bukan di target buat aku. Kadang aku berat gitu, aku mendingan ngasih daripada suruh nawarin gitu ya. Kita harus benar-benar mikirin pangsa pasarnya, terus sesuatu yang memang kita sukai. Karena kalau misalnya jadi sesuatu yang gak kita sukai itu kita susah nerangin sama orang sih, jujur. Misalnya nih, kalau aku disuruh jualan, bukan jualan kerudung, bukan jualan masker yang aku biasa pakai, aku bingung mau nerangin kelebihannya apa, karena nggak biasa pakai gitu, nggak tahu kelemahan dan kekurangan, nggak tahu apa yang dicari sama orang di produk kita. Itu aja sih, itu ilmu yang aku dapat selama webinar, ikut kewirausahaan, ikut produktif sama ponsel, dan itu yang aku praktekin juga. Dan kalau misalnya kalian tertarik beli masker kayak ini, bisa cek link di bawah. Instagramnya tuh aku tulis sini ya, @nmlrnbandung.bdg, Bandung gitu. Memang posisi aku memang di Bandung gitu, pengirimannya dari Bandung. Kalian bisa cek itu di Instagramnya. Selain masker, ya kalau masker aku produksi sendiri ya, selain masker aku juga jual kerudung, sesuatu yang aku suka, dan juga tas, sesuatu yang aku suka juga sering aku beli gitu. Itu aja sharing aku hari ini, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu, semoga juga bisa ikut dipraktekkan, biar kita praktekkan bareng-bareng, dan kalau bisa kita saling promosi. Udah ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.